Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan share satu buku yang spesial. Itu adalah buku Tinggal Dalam Relung Hatinya. Dan buku ini new release by Overcomer Church. Ini akan bisa dibeli di Exo Store minggu depan. Jadi buat setiap teman-teman, ayo berlomba untuk yang namanya pengen mengejar sesuatu yang ilahi lewat buku yang Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya. Lewat buku Tinggal di Dalam Relung Hatinya, I believe setiap kita akan semakin mengenal isi hati Tuhan. Sebenarnya apa yang Tuhan ingini setiap kita sebagai anak-anaknya mengerti dan setiap kita pelajari sebagai anak-anaknya. Nah, di video kali ini aku akan share salah satu analogi atau bab yang ada di dalam buku ini, yaitu adalah berjudul Analogi Menuai Dengan Hatinya. Di dalam buku ini, semua buku ini berisikan tentang analogi-analogi sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada para pendoa, tim pendoa yang ada di Overcomer Church, yang Tuhan sendiri berikan. Jadi ini bukan buku yang ditulis tanda kutip, mungkin bukan cara pikir, bukan berdasarkan ilmu atau knowledge atau pengalaman manusia dari pengalaman-pengalaman, bukan. Tapi ini benar-benar Tuhan sendiri yang memberikan lewat penglihatan kepada setiap tim pendoa yang ada di Overcomer. Jadi Pastor Berry, gembala kami, mengajarkan buat setiap kami para anak-anak di Overcomer untuk yang namanya miliki kerinduan, kegigihan untuk yang namanya pengen mengenal hati Tuhan. Dan kita dapat mengenali hati Tuhan itu lewat buku ini gitu, lewat buku-buku yang ada di Overcomer gitu. Nah, hari ini saya akan baca dari satu analogi, yaitu adalah analogi menuai dengan hatinya. Ini penglihatan ini didapat di tahun lalu, yaitu 13 Agustus 2023. Berdoa ini menulis seperti ini. Pada waktu itu di dalam sebuah ibadah Overcomer, yaitu pesta penuaian yang penuh dengan sorak-sorai dan penuh dengan hatinya, pendoa ini melihat sebuah penglihatan. Jadi pendoa ini melihat Tuhan Yesus sudah hadir sebagai Raja di tengah-tengah setiap kita. Lalu dia melihat sebuah kemuliaan Tuhan yang menyelimuti Exo Hall. Lalu Tuhan berkata, Overcomer, menuailah dengan hatiku. Lalu Tuhan juga memperlihatkan tiba-tiba Exo Hall hari itu di dalam penglihatan itu berubah menjadi ruangan yang serba putih. Lalu di hadapan Tuhan Yesus ada 4 barisan menghadap ke Tuhan Yesus. Di salah satu barisan itu ada pasukan 3 DNA Overcomer yang sedang berbaris. Lalu Tuhan Yesus berjalan ke arah gembala kami, Pastor Berry, dan berkata, kekasihku, banyak pasukan penggenap yang gagal pada saat masa penuaian terjadi. Mereka begitu berjaga-jaga pada masa penuaian, tetapi mereka menjadi kendor pada saat penuaian yang mereka nanti-nantikan dan yang sudah Tuhan janjikan itu terjadi. Jadi Tuhan Yesus berkata, berhati-hatilah kepada gembala kami, dan Tuhan Yesus mengingatkan ini harus berhati-hati kepada Overcomer. Lalu penglihatan itu berlanjut. Lalu pendoa itu melihat Tuhan Yesus berjalan ke arah pasukan yang pertama. Dan di waktu di hadapan pasukan yang pertama ini terjadi sebuah simulasi. Jadi sebelum masa penuaian, pasukan itu sangat amat berjaga-jaga. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, siapkah kalian menjadi pasukan penggenapku? Harganya kalian harus tinggalkan semuanya, bahkan harta benda kalian. Lalu pasukan itu berkata, kami siap Tuhan, kami rela kehilangan apapun, bahkan harta benda kami. Lalu berjalannya waktu, penuaian pun terjadi. Setelah berjalannya waktu, lalu muncul tali hitam di pikiran dan di hati setiap orang di dalam barisan pasukan pertama ini. Lalu pendoa ini mendekat dan memegang tali hitam tersebut. Seketika pendoa ini mendengar suara hati dan pikiran. Ada yang berkata, mau sampai kapan kita miskin terus? Ada juga yang berkata, lebih baik yang dulu aku masih punya uang, dan sedangkan sekarang semuanya serba beriman. Dan ada lagi yang berkata, aku mau mundur saja, aku gak kuat kalau harus begini. Lalu seketika hati mereka menjadi hitam dan waktu pun berhenti. Lalu Tuhan berkata, saat itulah aku stop memberikan penuaian di tengah-tengah mereka, sebab munculnya keraguan dan ketidakpercayaan di tengah-tengah mereka. Lalu penglihatan itu berlanjut. Tuhan Yesus berjalan kepada pasukan yang kedua. Sama terjadi sebelum penuaian. Hari itu Tuhan bertanya, siapkah pasukan penggenapku kepada pasukan yang kedua ini? Lalu Tuhan berkata, harganya cukup dengan menjaga kasih mula-mula dan gelora cintamu. Lalu pasukan itu juga
menjawab bersama-sama, jika harganya hanya menjaga kasih mula-mula, itu sangat murah bagi kami. Kami bisa Tuhan. Tapi berjalannya waktu ketika penuaian itu sudah datang, lalu dari yang mereka menuai dengan berapi-api gitu ya, tapi setelah waktu berjalan, waktu itu tiba-tiba di dalam penglihatan itu di pasukan kedua ini, api beberapa orang mulai padam. Lalu pendoa ini mendekat ke beberapa orang dan terdengar juga setiap hati dan setiap apa yang dipikirkan. Kok rasanya sudah mulai biasa ya? Oh, masa penuaian hanya begini saja ya? Ada juga yang berkata, berapa lama lagi ya? Aku sudah gak merasakan apa-apa. Lalu api mereka padam, terselimut oleh lumpur hitam, dan waktu pun berhenti. Dan Tuhan berkata, aku menghentikan penuaian di tengah-tengah mereka. Karena mereka memulai dengan gelora cinta, tapi mengakhiri dengan kesuaman dan familiarity. Lalu di pasukan yang ketiga, sama halnya di masa sebelum penuaian terjadi, mereka itu sangat begitu menempel satu sama lain dan memiliki satu tujuan. Lalu Tuhan berkata kepada pasukan yang ketiga ini, siapkah kalian menjadi pasukan penggenapku? Kalau misalnya kalian siap, dengan cara lewat kalian menjaga kemurnian dan kesatuan dengan yang satu sama lain. Lalu pasukan ini juga dengan tanpa keraguan mereka berkata, kami siap karena kami sama-sama mempunyai satu visi dan terus bersatu. Lalu berjalannya waktu, tiba-tiba penuaian terjadi, yang mereka di penglihat ini atau pendoa ini melihat jalan mereka di awal-awal sangat amat rapat dan banyak jiwa-jiwa yang terjaring. Namun berjalannya waktu, ada orang-orang yang mundur dari barisan dan membuat jalannya itu yang tadinya menyatu, yang jalannya sangat rapat, tiba-tiba menjadi koyak dan bergetar. Dan akhirnya pendoa ini mendengar, aku sudah mendapatkan Tuhan, seharusnya mereka mendengarkan aku. Saya sudah cukup sabar di sini, aku nggak mau lagi seperti ini. Ada juga yang berkata, jelas dia mengikuti, dia yang diikuti karena dia lebih dekat dengan gembalanya. Lalu saya melihat jala yang tadinya tuh satu atau rapat mulai menjadi hancur dan banyak jiwa-jiwa yang menjadi tercecer. Lalu waktu seperti berhenti. Tuhan Yesus berkata, saat itulah aku menghentikan masa penuaian itu. Awalnya Tuhan tersentuh dengan kesatuan dari pasukan ketiga ini, kesatuan dan kemurnian mereka. Namun setelah beberapa waktu, kemurnian mulai tertukar. Jabatan, posisi, kedudukan, dan siapa yang lebih besar merusak kesatuan di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus di dalam penglihatan ini berjalan ke arah Overcomer dan memegang erat tangan Pastor Barry. Dan Tuhan berkata, kekasihku dan Overcomer, pelajarilah kegagalan dari setiap pasukan penggenap sebelummu. Awalilah dengan iman dan akhirilah dengan iman. Awalilah dengan gelora cinta dan akhirilah dengan gelora cinta. Awalilah dengan kesatuan dan akhirilah juga dengan kesatuan. Itulah hatiku bagi Overcomer pada masa penuaian yang akan datang. Apa yang membuat Tuhan Yesus memilih Overcomer sekarang ini? Karena Tuhan Yesus melihat kenekatan dan kegigihan yang ada di hati Pastor Barry. Dan di buku ini atau di penglihatan ini Tuhan Yesus berkata, bagikan ini dan ajarkanlah hatiku kepada setiap pasukan 3 DNA, pasukan EXO, pasukan Overcomer, supaya setiap kami Overcomer menghitung-hitung dan mengetahui bahwa mengetahui sebuah harga dari sebuah penuaian, sehingga mereka bisa berjaga-jaga dan siap untuk yang namanya dengan setiap harga. Biar setiap pasukanku yang ada di Overcomer memiliki kenekatan dan kegigihan yang sama seperti Pastor Barry. Nah, dari buku ini kita harus belajar bahwa Tuhan tuh pengen bahwa setiap kita ini benar-benar mengawali dengan iman, gelora cinta, kesatuan, dan juga mengakhiri dengan iman, dengan gelora cinta dan juga kesatuan. Jangan sampai di tengah-tengah kita menjadi familiarity. Kita bisa, kegagalan seseorang itu bukan menjadi sebuah bahan untuk kita omongin, bukan menjadi sebuah bahan untuk kita merasa kita lebih baik. No, tapi kegagalan setiap orang yang ada di sebelum kita itu harusnya menjadi sebuah pelajaran. Ada pasukan yang tadinya memulai dengan begitu berapi-api tapi mulai menjadi redup. Ada pasukan yang mulai dengan begitu bersatu tapi mulai dengan kehilangan kemurnian dalam kesatuan, menjadi mencari yang namanya status, mencari siapa yang lebih besar dan banyak hal. Ada juga yang memulai untuk yang namanya siap membayar
begitu banyak harga, tapi diakhiri dengan merasa bahwa semuanya itu begitu mahal. Dan itu yang harus kita jaga, hati dari setiap kita. Karena ketika tuaian itu datang, sikap hati kita, reaksi kita itu benar-benar bisa menentukan apakah tuaian itu akan tetap berlanjut. That's why pentingnya hari ini setiap kita itu memiliki devotion time untuk setiap hari kita cross check, bersandar kepada Tuhan, membersihkan setiap benih yang kotor di dalam hidup kita. Benih yang kotor apa? Benih familiarity, benih bosan, benih ketidakpercayaan. Itu adalah benih-benih dan many things yang harus kita bersihkan. Untuk setiap kita ini bisa dengan sungguh-sungguh menjaga yang namanya apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Biarkan setiap kita anak-anak Tuhan gak mengawali dengan iman, gelora cinta, dan kesatuan, tapi di tengah-tengah kita berhenti. Tapi biarkan setiap kita juga mengakhiri sampai di garis akhir dengan iman, gelora cinta, dan juga kesatuan. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. Saya juga sekali lagi men-encourage setiap teman-teman untuk membeli buku ini ketika buku ini sudah ada di Exo Store. Karena I believe dari buku ini setiap kita bisa benar-benar mengerti apa hati Tuhan di dalam apa yang Tuhan mau buat setiap kita ini pelajari. Oke? Thank you semua teman-teman yang sudah menonton video ini. God bless.